Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Bu Minah sudah lebih dari separuh hidupnya mengabdi pada pekerjaan yang tidak semua orang berani jalani. Ia dikenal sebagai pemandi jenazah di desanya, sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Barat yang masih kental dengan adat dan tradisi. Baginya, pekerjaan itu bukan sekadar rutinitas, melainkan ibadah. Setiap tubuh yang sudah tidak bernyawa, ia perlakukan dengan hormat, dengan doa, dan dengan ketulusan hati. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sejak sore, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Hujan sempat turun sebentar, menyisakan tanah becek di jalan desa. Udara basah bercampur dengan bau tanah membuat suasana malam itu semakin berat. Bu Minah baru saja selesai membereskan alat-alat yang biasa ia gunakan untuk memandikan jenazah ketika terdengar ketukan di pintu rumahnya. Assalamualaikum. Berat seorang lelaki tua terdengar dari luar. Bu Minah yang sedang duduk di ruang tengah sontak berdiri. Ia jarang sekali didatangi tamu malam-malam. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu, membuka sedikit, dan mendapati sosok lelaki tua dengan payung hitam basah kuyup. Wajahnya tirus, matanya sayu, dan kulitnya penuh keriput. Meski tampak lelah, ada sesuatu di sorot matanya yang membuat bulu kuduk Bu Minah meremang. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa malam-malam begini? Tanya Bu Minah dengan nada sopan. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi bukan senyum yang membuat nyaman. Lebih seperti senyum yang menutupi sesuatu. Begini, Bu, maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin minta tolong. Ada kerabat saya yang meninggal. Kami ingin Bu Minah yang memandikan jenazahnya. Mendengar itu, Bu Minah menghela napas panjang. Pekerjaan ini memang sering membuatnya harus siap siaga kapan saja, siang maupun malam. Namun, ada sesuatu yang janggal dalam cara bicara lelaki itu. Biasanya keluarga yang ditinggalkan akan panik, terburu-buru, dan penuh tangis. Tapi lelaki tua ini tenang sekali. Bahkan seperti sudah menyiapkan kata-katanya dengan matang, insya Allah. Pak, tapi biasanya jenazah segera dimandikan setelah meninggal. Jangan ditunda-tunda. Kalau boleh tahu, siapa namanya? Dan jenazah ada di mana sekarang? Tanya Bu Minah. Lelaki tua itu menunduk sebentar lalu mendekat, menurunkan suaranya hingga hampir berbisik. Jenazahnya ada di rumah saya, Bu. Tapi ada satu syarat. Jenazah ini hanya boleh dimandikan tengah malam nanti, tepat jam 12. Deg, hati Bu Minah langsung berdebar kencang. Ia menatap lelaki tua itu tak percaya. Lalu Pak, apa tidak sebaiknya dimandikan sekarang saja? Kenapa harus tunggu tengah malam? Itu kan tidak lazim. Lelaki itu menghela napas. Matanya menatap jauh ke arah kegelapan malam di belakang Bu Minah. Begitulah pesan keluarga. Bu, kami mohon, tolong turuti. Kami percaya hanya Bu Minah yang bisa melakukannya. Hening sejenak, hanya suara hujan gerimis yang terdengar. Dalam hatinya, Bu Minah merasa ada yang sangat tidak beres. Selama puluhan tahun memandikan jenazah, belum pernah sekalipun ia mendapat permintaan aneh seperti ini. Memandikan mayat tengah malam, itu sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Pak, saya mohon maaf tapi ini tidak biasa. Apa tidak ada alasan yang lebih jelas? Kenapa harus begitu? Tanya Bu Minah, masih berusaha menjaga nada bicara sopan. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot mata dalam, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Bibirnya bergerak pelan. Ini bukan untuk diperdebatkan, Bu. Tolonglah, ini demi keselamatan banyak orang. Kata-kata itu membuat tubuh Bu Minah semakin merinding. Apa maksudnya demi keselamatan banyak orang? Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Baiklah, Pak. Kalau memang begitu permintaan keluarga, insya Allah saya akan datang.
Tapi, saya harap ini bukan hal yang aneh-aneh. Saya hanya menjalankan kewajiban. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu tersenyum samar. Matur nuwun, Bu. Insya Allah semuanya lancar. Sebelum pergi, lelaki itu sempat menundukkan kepala dalam-dalam, seolah memberi hormat, lalu berjalan menjauh dalam gelap malam. Bayangan tubuhnya lenyap di balik rintik hujan dan kabut tipis yang mulai turun. Bu Minah menutup pintu perlahan. Hatinya gelisah. Ada perasaan tidak enak yang sulit ia jelaskan. Malam itu, ia berusaha tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Bayangan lelaki tua tadi terus muncul di benaknya. Kalimatnya terngiang-ngiang. Ini demi keselamatan banyak orang. Jam di dinding berdetak lambat. 1 jam terasa seperti 1 malam penuh. Angin malam sesekali berhembus, membuat jendela berderit pelan menjelang tengah malam. Bu Minah akhirnya memutuskan untuk berangkat. Ia membawa perlengkapan yang biasa digunakan, gayung, kain kafan cadangan, sabun, dan beberapa daun bidara kering. Ia juga tak lupa membawa mushaf kecil yang selalu menemaninya setiap kali ada tugas berat. Saat keluar rumah, suasana desa sangat sunyi. Lampu jalan temaram. Sesekali terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Bu Minah berjalan dengan langkah mantap, meski hatinya terus berdoa dalam diam. Perjalanan menuju rumah lelaki tua itu terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon besar di pinggir jalan menambah kesan menyeramkan. Sesekali terdengar suara aneh, seperti bisikan dari arah semak. Bu Minah mencoba mengabaikannya, melafalkan doa dalam hati. Allahu la ilaha illa huwa al-hilak wa la ume. Sesampainya di depan rumah, ia berhenti sejenak. Rumah itu berbeda dari rumah-rumah lain di desa. Bangunannya besar, tua, dan seakan dikelilingi aura dingin. Lampu yang menyala hanya satu, redup, menggantung di teras. Dari dalam, samar-samar tercium bau kemenyan yang pekat. Bu Minah menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengetuk pintu pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Lelaki tua tadi muncul. Wajahnya tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Monggo Bu, jenazah sudah siap." Langkah Bu Minah terasa berat saat memasuki rumah itu. Udara di dalam lebih dingin, lebih pekat. Di dinding tergantung foto-foto tua. Sebagian sudah kusam. Di lantai ia melihat tikar pandan terbentang dengan sesajen di sampingnya. Ada bunga 7 rupa, dupa yang masih menyala, dan kendi berisi air. Jantung Bu Minah berdegup kencang. Ia tahu ada yang tidak wajar di rumah ini, tapi ia mencoba menguatkan hati, mengingatkan dirinya sendiri. Aku datang untuk ibadah, bukan untuk ikut campur urusan mereka. Lelaki tua itu menuntunnya menuju ruangan di belakang. Suara langkah kaki mereka bergema. Terasa aneh karena rumah itu begitu sepi. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu tua. Lelaki itu berhenti, menatap Bu Minah sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Jenazah ada di dalam. Bu, tolong lakukan seperti biasa, tapi jangan berhenti sampai selesai. Apapun yang terjadi." Bu Minah menelan ludah. Kata-kata itu semakin membuatnya resah. Tapi ia tetap mengangguk, mencoba menutupi ketakutannya. Saat pintu dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Di dalam ruangan, terhampar tubuh seorang jenazah, ditutupi kain putih lusuh. Di sekelilingnya, beberapa orang duduk menunduk, wajah mereka pucat pasi. Tak ada isak tangis, tak ada doa keras, hanya diam. Bu Minah melangkah masuk, meletakkan perlengkapannya di dekat jenazah. Ia menatap sekeliling, lalu menutup mata sebentar, berdoa dalam hati. Namun, ketika ia hendak menyentuh kain kafan itu, tiba-tiba merinding seluruh tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang berbaring di bawah kain itu. Sesuatu yang bukan sekadar jasad manusia biasa. Dan pada saat itulah, ia sadar. Pekerjaan malam ini bukan pekerjaan yang biasa ia jalani. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat kakinya melangkah masuk ke dalam rumah itu, Bu Minah langsung merasakan hawa yang berbeda. Bukan hawa duka seperti biasanya ketika ia dipanggil untuk memandikan jenazah, melainkan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu yang menggantung di ruang tamu redup. Hanya satu bohlam kecil yang berayun pelan seakan hampir jatuh. Cahayanya kuning kusam, menciptakan bayangan aneh di dinding. Udara di dalam ruangan dipenuhi bau dupa yang pekat,
begitu kuat sampai menusuk hidung. Buminah sempat batuk kecil menahannya. Ia melirik ke sudut ruangan, di mana terlihat sesajen lengkap bunga 7 rupa. Beberapa batang kemenyan masih mengepul, dan yang paling membuatnya terperanjat sebuah kepala kambing hitam tergeletak di atas nampan anyaman bambu. Darahnya sudah mengering, tapi bau amisnya masih samar terasa, bercampur dengan aroma dupa. Biasanya, rumah duka dipenuhi suara tangis keluarga yang berduka, lantunan doa, atau paling tidak, bisik-bisik pelan orang-orang yang datang melayat. Tapi, malam itu tidak ada suara sama sekali. Semua orang yang duduk di ruang tamu menundukkan kepala dalam-dalam, seolah sedang menahan sesuatu. Wajah mereka pucat, mata sembab, tapi bukan karena menangis. Lebih seperti orang-orang yang ketakutan. Buminah menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa was-was yang kian menebal di dadanya. Ia berjalan pelan, menaruh tas kecil berisi perlengkapan di dekat tikar pandan yang digelar di tengah ruangan. Langkahnya menimbulkan suara berderit di lantai kayu, dan suara itu terdengar jelas karena ruangan begitu hening. "Assalamualaikum," ucap Buminah dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Tak ada jawaban. Hanya seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang yang mengangguk pelan, lalu kembali menunduk. Buminah merasakan dadanya semakin sesak. Biasanya, setiap kali ia datang untuk tugas seperti ini, keluarga akan langsung menyambut, berbicara dengan penuh emosi, menjelaskan bagaimana orang yang meninggal itu wafat. Tapi kali ini, semuanya bungkam. Seorang lelaki muda dengan wajah pucat lalu mendekat, menunduk hormat, dan berbisik lirih di telinga Buminah. "Jenazah sudah ada di belakang. Monggo." Suaranya bergetar, seakan ia sendiri ketakutan dengan apa yang ada di belakang rumah itu. Buminah hanya mengangguk. Ia merasa tangannya dingin. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Ia memandang sekali lagi ke arah sesajen dengan kepala kambing itu. Dalam hatinya, ia berucap lirih, "Ya Allah, apa yang sedang aku hadapi malam ini?" Ia melangkah menuju ruangan belakang. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai menahan kakinya. Koridor rumah itu panjang, diterangi cahaya lampu minyak yang temaram. Bau kemenyan semakin kuat, bercampur dengan aroma amis yang menusuk. Dinding-dindingnya dihiasi kain hitam lusuh, menambah kesan mencekam. Sesampainya di pintu belakang, ia berhenti sebentar. Dari celah pintu, terlihat cahaya redup lilin berkedip-kedip. Suara lirih semacam bisikan samar terdengar, entah doa atau mantra. Buminah membuka pintu perlahan. Hawa dingin langsung menyeruak, membuat tubuhnya bergidik. Ruangan itu lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di tengahnya terhampar sebuah tikar besar, dan di atasnya terbaring tubuh jenazah yang sudah ditutupi kain putih. Beberapa orang duduk melingkar, semua dengan kepala tertunduk, wajah pucat, bibir berkemat-kemat, entah membaca apa. Tidak ada bacaan tahlil, tidak ada doa-doa seperti biasanya. Yang terdengar hanya bisikan lirih, samar, seperti orang yang sedang mengucap mantra. Buminah menatap jenazah itu. Tubuhnya kaku di bawah kain putih. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah bentuk tubuh itu yang tampak aneh. Bahunya terlalu lebar, perutnya bengkak, dan kain putih itu tampak sedikit basah di bagian dada, seolah ada cairan yang merembes keluar. Seorang perempuan muda yang duduk di samping jenazah menoleh sebentar ke arah Buminah. Matanya sembab, wajahnya penuh ketakutan. Dengan suara serak ia berbisik, "Bu, cepet, tolong, mandikan. Ojo nganti telat, ojo nganti jam, kelewatan." Buminah terperanjat. Kata-kata itu "ojo nganti jam" kelewatan bergaung di kepalanya. Jangan sampai waktunya kelewatan. Apa maksudnya? Mengapa harus begitu? Ia berusaha menguatkan diri. "Bismillah," gumamnya pelan, sambil membuka perlengkapan yang ia bawa. Ia menyiapkan gayung, air, kain, dan daun bidara. Tapi tangannya gemetar ketika hendak meraih kain penutup jenazah itu. Tiba-tiba, lelaki tua yang tadi menjemputnya masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di dekat pintu, menatap Buminah dengan tatapan dalam. Dengan suara rendah, ia berkata, "Buminah, apapun yang panjenengan lihat nanti, teruskan, Oho Mandeg." "Ne, Mandeg." Akibat kalimat itu membuat bulu kuduk Buminah berdiri. Apa yang sebenarnya ia hadapi malam ini? Ia menoleh ke arah jenazah lagi, lalu menarik napas panjang. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah,
lindungi hambamu ini. Aku hanya menjalankan kewajiban, bukan ikut dalam urusan yang engkau murkai. Ruangan semakin hening. Hanya suara kresek kain kafan yang terdengar saat Bu Minah mulai membuka penutup jenazah itu. Dan seketika, udara di dalam ruangan terasa semakin berat, semakin menekan. Bau busuk samar tercium, bercampur dengan aroma dupa. Wajah Bu Minah memucat. Di balik kain putih itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdegup. Saat kain kafan itu perlahan dibuka, Bu Minah merasakan tangannya gemetar hebat. Ia sudah puluhan tahun memandikan jenazah. Sudah terbiasa dengan tubuh yang kaku, wajah pucat, bahkan yang membusuk sekalipun. Namun malam itu, apa yang tampak di hadapannya sungguh di luar nalar. Tubuh jenazah itu penuh dengan bekas luka bakar. Kulitnya menghitam di sana-sini, seperti pernah disiram api yang menyala. Ada bagian-bagian yang tampak melepuh, mengelupas, hingga memperlihatkan daging di bawahnya, yang membuat Bu Minah semakin terperanjat. Matanya setengah terbuka, bola mata itu putih keruh, namun seolah masih memandang, menatap kosong ke arah langit-langit ruangan. Bu Minah menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gumamnya pelan. Tapi matanya terhenti pada bagian dada. Di sana ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Sebuah lambang aneh, seakan diukir paksa dengan benda tajam ke kulit jenazah itu. Bentuknya menyerupai lingkaran besar dengan garis silang di tengahnya. Dan di sekelilingnya ada ukiran kesil-kesil yang mirip tulisan. Bukan huruf Latin, bukan pula aksara Jawa yang biasa ia kenal. Tulisan itu asing, tapi jelas bukan sekadar coretan. Ya Allah, bisik Bu Minah. Dadanya berdebar. Dari belakang, tiba-tiba ada suara lirih berbisik di telinganya. Begitu dekat hingga membuatnya hampir terlonjak kaget. Ecek, tumbal pesugihan. Bu Minah menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sampingnya. Orang-orang di ruangan itu masih duduk menunduk. Tak ada yang bicara. Ia memandang seorang perempuan muda di pojok ruangan, yang tampak memejamkan mata sambil menggenggam erat tangannya sendiri. Bu Minah bergidik. Ia mencoba fokus lagi ke jenazah. Namun semakin lama ia menatap lambang itu, semakin jelas ia merasa lambang itu seolah berdenyut, seperti urat hidup yang bergetar di bawah kulit mati. Matanya sampai berair karena menahan ngeri. Lelaki tua yang menjemputnya tadi tiba-tiba maju satu langkah, berdiri di dekat pintu. Dengan suara berat, ia berkata pelan, "Bu Minah, cepet, rampung, aja nganti mandek, iki kudu dirampung, bengi iki." Bu Minah menelan ludah. Tangannya dingin. "Tapi, Pak, jenazah ini badannya penuh luka, matanya, dan lambang itu." Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Ora usah ditakok-takok, rampang kue, iki dudu urusan panjenengan, sampean mong ditimbali kanggo nglakoni tugas." Kata-kata itu seperti perintah, tidak bisa ditawar. Bu Minah menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, meski hatinya semakin kacau. Ia mulai menuangkan air ke gayung, lalu perlahan mengguyurkan ke tubuh jenazah. Air itu mengalir di atas kulit hangus, menimbulkan aroma yang sangat menyengat perpaduan bau gosong amis dan kemenyan yang membuat perutnya mual. Namun yang membuatnya hampir berhenti adalah ketika air itu mengenai lambang di dada. Seketika terdengar suara lirih, seperti desisan ular. Air yang menyentuh lambang itu berbuih sedikit, lalu cepat meresap. Bu Minah mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Gusti Allah." Suaranya gemetar, tapi orang-orang di ruangan itu tetap menunduk, seakan tak mendengar apa-apa. Hanya lelaki tua itu yang masih berdiri dengan wajah kaku, menatapnya seolah memaksa agar ia melanjutkan. Dengan berat hati, Bu Minah kembali melanjutkan. Tangannya menggigil saat menyentuh kain, menyabuni tubuh jenazah. Setiap kali ia mengusap luka bakar di tubuh itu, seperti ada bisikan samar di telinganya. Kadang terdengar seperti suara perempuan menangis, kadang seperti suara laki-laki tertawa kecil. Tubuhnya gemetar. Apa aku salah dengar? Tapi suara-suara itu terus muncul, semakin dekat, semakin nyata. Saat ia berusaha memiringkan tubuh jenazah untuk membersihkan bagian punggungnya, tiba-tiba kepala jenazah itu bergerak sedikit. Rahangnya bergemeletuk pelan,
seperti gigi yang berbunyi saat menggertak. Bu Minah langsung menjatuhkan gayung dari tangannya. Air tumpah ke lantai, membasahi tikar. Bu Minah, ojo wedi. Suara lelaki tua itu terdengar lagi, lebih keras. Sampean kudu teruska. Nek mande, akibat bakal luwih ngeri. Bu Minah menutup mulutnya dengan tangan, hampir berteriak, tapi ia berusaha mengendalikan diri. Ia tahu, kalau ia lari sekarang, ia mungkin tak akan pernah bisa kembali ke rumah ini dengan selamat. Perlahan, ia mengambil gayung lagi, lalu menyiramkan air ke punggung jenazah. Kali ini ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di sepanjang punggung jenazah itu ada bekas ukiran lain, lebih panjang, membentuk semacam tulisan. Huruf-huruf aneh itu seperti dipahat dengan benda tajam, masih merah gelap, seakan baru saja dibuat. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Iki tulisan Opo Gusti. Dan saat itu, tiba-tiba salah satu orang yang duduk di pojok ruangan mengangkat kepalanya. Matanya merah, wajahnya kaku. Lalu dengan suara serak ia berkata lirih, "Itu tanda perjanjian. Ora kena dibatalke." Bu Minah terpaku. Jantungnya hampir pecah. Perempuan yang bicara itu lalu menunduk lagi, seolah tak pernah mengeluarkan suara barusan. Air mata Bu Minah mulai menetes, bukan karena sedih, tapi karena takut. Ia tidak pernah membayangkan harus berhadapan dengan jenazah semacam ini. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti. Lelaki tua itu benar. Kalau ia berhenti, mungkin akibatnya akan lebih buruk. Tangannya gemetar hebat saat membersihkan bagian wajah. Ia menutup mata jenazah yang setengah terbuka, mencoba merapikan wajahnya. Tapi seketika, mata itu terbuka kembali, lebih lebar, menatapnya langsung. Pandangan kosong itu menusuk, membuat tubuh Bu Minah terhempas ke belakang. "Ya Allah, lindungi aku!" Suaranya pecah, hampir menangis. Tiba-tiba lampu minyak di pojok ruangan berkelip. Nyala apinya bergetar, seolah ada angin kencang yang menerpa. Padahal, jendela tertutup rapat. Bayangan-bayangan di dinding bergerak liar, menari-nari seperti sosok hitam yang melingkari mereka. Suasana ruangan semakin menegangkan. Bu Minah merasakan hawa dingin yang begitu menusuk, sampai ia hampir kehilangan tenaga. Tapi ia memaksa berdiri lagi, mengambil air, dan terus melanjutkan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Setiap kali ia menunduk, bulu kuduknya berdiri karena yakin ada mata lain yang menatap. Dan benar saja, ketika ia menoleh ke arah sesajen di sudut ruangan, ia melihat kepala kambing itu. Matanya yang harusnya kosong, kini memancarkan cahaya merah redup, menatap lurus ke arahnya. Bu Minah menutup matanya, menggigil hebat. Ia tahu, malam ini ia bukan hanya memandikan jenazah, ia sedang berada di tengah sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kematian. Bu Minah menggenggam kedua tangannya erat, seolah ingin memutuskan niat untuk berhenti. Tubuhnya sudah lelah, pikirannya kacau, dan rasa takut membuat setiap langkah terasa berat. Ia menolak memandikan jenazah itu lebih lanjut, karena semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan mayat biasa. Ia tahu betul ada sesuatu yang salah. Tapi saat ia hendak mundur, seorang lelaki tinggi dengan wajah keras tiba-tiba maju, menghampirinya. Tatapannya dingin, sorot matanya menusuk seperti pisau, dan suaranya keluar dengan pelan, tapi sangat tegas. "Kalau Bu Minah nggak mau, kami semua yang ada di sini bisa celaka." Suara itu membuat semua yang ada di ruangan menunduk lebih dalam, seperti tidak berani ikut campur. Tidak ada yang mencoba menolongnya, tidak ada yang berusaha menenangkan. Semua diam, seolah ucapan lelaki tinggi itu adalah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Bu Minah menelan ludah. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa tugas seorang tukang memandikan jenazah hanyalah sebatas membersihkan tubuh dengan niat ikhlas, bukan menghadapi sesuatu yang penuh dengan tanda aneh dan kutukan seperti ini. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tahu, kalau ia benar-benar menolak, entah apa yang akan terjadi pada dirinya maupun orang-orang di ruangan itu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Bu Minah menarik napas dalam-dalam. Bibirnya bergerak, berusaha melafalkan niat yang biasa ia baca setiap kali memandikan jenazah. Namun kali ini lidahnya terasa kaku. Suaranya nyaris patah. "Aku niat memandikan jenazah ini." Suaranya serak, tubuhnya bergetar hebat. Lelaki tinggi itu memperhatikannya,
tanpa berkedip. Dari sudut ruangan, terdengar suara perempuan tua yang berbisik lirih. "Cepetna, Buminah. Ojo ngantika, langgen wektu." Kata-kata itu semakin membuat hatinya berdebar. Ia mulai mengguyurkan air lagi ke tubuh jenazah, meski rasa takut menempel erat di dadanya. Setiap kali air menyentuh kulit yang gosong itu, seperti ada bisikan halus yang hanya bisa didengar olehnya. Suara-suara itu tidak jelas, kadang terdengar seperti orang yang mengerang kesakitan, kadang seperti tawa kecil yang menghina. Buminah hampir tidak kuat menahan tangis. Tangannya gemetar, tapi lelaki tinggi itu mendekatkan wajahnya ke arah Buminah dan berucap dengan nada mengancam. "Teruskan, Nekora, kabeh wongka, bakal dadi korban." "Paham, Buminah." Tubuh Buminah bergetar mendengar ancaman itu. Ia mengangguk pelan. Air matanya menetes. Dalam hati ia hanya bisa berdoa agar Allah melindungi dirinya malam itu. Ia melanjutkan memandikan jenazah. Namun sesuatu yang tak bisa ia jelaskan terus terjadi. Ketika ia mengusap wajah jenazah itu, mata yang tadinya tertutup kembali terbuka perlahan. Pandangan kosong itu menatap lurus ke arah Buminah. Bulu kuduknya berdiri, tapi ia tak bisa berhenti. Lelaki tinggi itu berdiri di belakangnya, seolah memastikan tidak ada celah bagi Buminah untuk kabur. Setiap gerakan terasa seperti paksaan. Ia tidak lagi merasa sedang memandikan mayat, melainkan melakukan sebuah ritual yang penuh tekanan. Udara di ruangan itu semakin dingin. Nafasnya sendiri terasa membeku. Sesekali dari arah sudut ruangan, terdengar suara gending Jawa yang lirih, samar, seakan datang entah dari mana. Bunyi gamelan itu bergema pelan, tidak nyata, namun cukup untuk membuat seluruh tubuh Buminah semakin kaku. Tangannya mulai kehilangan tenaga. Gayung hampir terlepas dari genggamannya, tapi lelaki tinggi itu mendekat lagi, dan kali ini dengan suara rendah ia berucap, "Sabar, Buminah, iki pang an angel, tapi kudu rampung. Yen ora, lui oker, haseng mati." Buminah menggigil. Kata-kata lebih banyak yang mati itu membuat kepalanya berputar. Apakah jenazah ini benar-benar korban tumbal? Apakah ada orang-orang di kampung ini yang sengaja menyerahkan nyawanya demi kekayaan? Pertanyaan itu bergelayut, namun ia tak berani mengucapkannya. Saat ia hendak membersihkan bagian kaki jenazah, sesuatu membuatnya tertegun. Kuku-kuku jenazah itu panjang, hitam, dan tajam seperti cakar. Ia sempat berhenti, mencoba memastikan apakah matanya salah lihat. Tapi jelas, kuku-kuku itu bukan kuku manusia normal. Buminah hampir pingsan, tapi lelaki tinggi itu segera menekan bahunya, membuatnya kembali duduk. "Rampung, Bu, ojo mandek, iki wis dadi garis." Tubuh Buminah lemas. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi tubuhnya seperti kehilangan kendali. Ia merasa ada kekuatan lain yang memaksa tangannya bergerak, meskipun hatinya ingin kabur. Dengan gemetar ia membersihkan kuku itu satu persatu, meski dalam batinnya ia menangis. Tiba-tiba, dari mulut jenazah terdengar suara lirih, seperti desahan. Suara itu bukan angin, bukan pula bunyi yang biasa keluar dari tubuh kaku. Itu seperti suara seseorang yang mencoba bicara. Buminah terhenti, matanya melebar. Ia menoleh ke arah lelaki tinggi itu, berharap ia juga mendengar. Namun lelaki itu tetap berdiri kaku. Wajahnya dingin, seolah semua yang terjadi adalah bagian dari rencana. Lalu terdengar jelas suara dari mulut jenazah itu, lirih, tapi menusuk telinga. "Oke, durung rampung." Buminah langsung jatuh terduduk. Air di gayung tumpah membasahi kakinya. Jantungnya berdetak kencang, seolah akan pecah. Ia ingin lari, tapi lelaki tinggi itu membentak keras. "Ojo wedi, terus nah, Buminah. Ne ora, kabeh ciloko." Suara bentakan itu menggema, membuat orang-orang di ruangan itu ketakutan. Ada yang sampai menutup telinga, ada yang memeluk lutut sambil berdoa lirih. Dengan tubuh yang hampir tak sanggup lagi, Buminah memaksa dirinya untuk bangkit. Tangannya kembali menyentuh tubuh jenazah yang dingin, meski rasa ngeri membuatnya hampir tak bisa bernapas. Suara dari mulut jenazah itu perlahan memudar, berganti dengan tangisan samar yang terdengar dari langit-langit ruangan. Buminah semakin yakin, ia bukan hanya sedang memandikan jenazah. Ia sedang berada di tengah perjanjian gelap yang sudah mengikat orang-orang di kampung itu.
Air matanya terus menetes, namun ia tidak punya pilihan. Ia terus melanjutkan membaca doa dengan suara terbata-bata, sementara lelaki tinggi itu mengawasinya tanpa henti. Ruangan semakin pengap. Bau kemenyan bercampur dengan bau amis darah yang seolah tak pernah hilang dari tubuh jenazah itu. Bayangan-bayangan di dinding bergerak liar, menari-nari seperti sosok-sosok hitam yang siap menerkam kapan saja. Dalam hati Buminah berbisik lirih, "Gusti Allah, menawa iki peng en cobaan, tulung paringi aku kekuatan." Namun yang ia rasakan hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang, suara-suara samar yang terus berbisik, dan tekanan kuat yang memaksanya untuk terus menyelesaikan ritual itu. Meski nyawanya sendiri terasa seperti terancam setiap detiknya. Malam itu, Buminah benar-benar terjebak dalam paksaan yang menyeramkan. Ia tidak lagi menjadi seorang tukang memandikan jenazah, melainkan pion kecil dalam permainan besar yang dipenuhi darah, tumbal, dan perjanjian gaib yang tak bisa dipatahkan. Dan ia tahu, sekali ia melangkah terlalu jauh, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti sedia kala. Saat air pertama kali jatuh ke tubuh jenazah itu, Buminah merasakan sesuatu yang tidak wajar. Awalnya ia mengira hanya getaran tangannya sendiri yang terlalu gemetar. Tapi ketika ia menatap lebih dekat, ia jelas melihat jari tangan mayat itu bergerak. Sangat pelan, seperti berusaha menggenggam udara, namun cukup jelas untuk membuat tubuh Buminah seolah dihantam petir. Jantungnya berdegup kencang, mulutnya kering, dan tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Ia bahkan tidak bisa menahan gayung yang masih penuh air, hampir terlepas dari genggamannya. Matanya melebar, napasnya memburu. Tapi anehnya tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bereaksi. Mereka semua tetap menunduk, duduk diam seperti patung. Tidak ada yang terkejut atau menjerit. Seolah-olah mereka sudah tahu gerakan itu akan terjadi dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Hanya Buminah seorang yang hampir tidak sanggup menahan diri untuk berteriak. Lalu dari arah pojok ruangan yang kosong, terdengar suara tawa kecil. Tawa itu lirih, namun jelas, seperti suara seorang anak kecil yang sedang menertawakan sesuatu. Bulu kuduk Buminah berdiri, tubuhnya kaku. Ia melirik ke pojok itu, tapi yang terlihat hanya bayangan gelap menempel di dinding, bergerak seperti asap yang berputar-putar. Tidak ada sosok manusia, tapi suara tawa itu semakin lama semakin keras. Buminah menoleh cepat ke arah lelaki tinggi yang sejak tadi berdiri mengawasinya. Lelaki itu masih menatapnya dengan wajah dingin, tak sedikit pun terlihat terkejut dengan apa yang terjadi. Bahkan matanya seolah memberi isyarat. "Lanjutkan." Buminah menggigit bibirnya. Tangannya bergetar hebat, tapi ia memaksa untuk kembali mengguyurkan air. Setiap tetes air yang menyentuh tubuh jenazah itu menimbulkan reaksi kecil. Kadang jari yang bergerak, kadang dada yang bergetar, seolah masih ada napas yang keluar, dan kadang mulut yang terbuka sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ia benar-benar melihat bibir mayat itu bergetar. Tidak lama kemudian terdengar suara lirih, samar, seperti gumaman. Buminah sontak mundur, hampir terjatuh. Gayung yang ia pegang terlepas, air tumpah ke lantai, membasahi kakinya sendiri. Rampung, durung. Suara itu sangat pelan, tapi jelas, seperti suara orang yang masih hidup, namun lemah, keluar dari mulut jenazah yang seharusnya kaku. Buminah menutup mulutnya sendiri, menahan teriakan. Air matanya langsung jatuh. Dadanya sesak. Ia menoleh pada orang-orang di sekelilingnya, berharap ada yang bereaksi, tapi semua tetap menunduk, bahkan lebih dalam. Seolah-olah mereka mendengar suara itu juga, tapi memilih berpura-pura tidak tahu. Hanya lelaki tinggi itu yang melangkah maju, mendekat ke arah Buminah. Wajahnya semakin dekat, suaranya rendah, tapi tegas. "Terus nah, Buminah, ojo mandek. Nek kowe mandek saiki, kabeh ciloko, kabeh bakal mati luwi elek." Tubuh Buminah gemetar hebat. Ia ingin sekali berhenti, ingin lari keluar rumah itu, tapi kakinya kaku, seakan beratnya bertenton. Ia tahu, kalau ia nekat melarikan diri, bisa jadi ia tidak akan pernah selamat. Dengan hati yang hancur, ia kembali mengguyurkan air ke tubuh jenazah. Kali ini lebih banyak, membasahi seluruh dada yang penuh dengan lambang aneh, seperti ukiran gosong. Ketika air menyentuh lambang itu, tiba-tiba ruangan berguncang halus. Lampu gantung bergoyang, suara dupa yang berdesis terdengar lebih keras.
dan dari lambang itu keluar bau sangat menyengat. Perpaduan amis darah dengan bau daging terbakar, Buminah hampir muntah, tapi ia menahan diri. Tangannya semakin lemas, sementara mulut mayat itu kembali bergerak. Kali ini suara yang keluar lebih jelas, lebih panjang. "Mbok, ojo, tolong, oho, dilakoke." Suara itu terdengar seperti rintihan seorang anak kecil yang meminta tolong. Tapi yang berbicara adalah jenazah dengan tubuh penuh luka bakar. Buminah benar-benar kehilangan kekuatan. Ia jatuh berlutut, menangis lirih. "Ya Allah, menawa iki dudu kersan, kulo, tulung, kuat, kulo." Doanya dalam hati, lirih dalam bahasa Jawa yang keluar tanpa sadar. Lelaki tinggi itu kembali menekannya dengan tatapan dingin. "Rampung nabu, iki wis dadi garis. Nek ora, luih, elek sing bakal teka." Suara tawa di pojok ruangan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, berubah menjadi suara cekikikan yang memanjang, menusuk telinga. Bayangan di dinding semakin liar, menari seperti orang yang menari tayub, tapi wujudnya hanya siluet hitam tanpa kepala. Buminah memejamkan mata erat-erat, mencoba tidak melihat, tapi bayangan itu seolah semakin dekat, melingkarinya. Tiba-tiba, tangan jenazah itu bergerak lebih jelas. Jari-jari yang tadi hanya bergetar kini perlahan menggenggam, seolah hendak meraih sesuatu. Bahkan tubuhnya sedikit miring, seperti akan bangkit dari alasnya. Orang-orang di ruangan menahan napas, namun tetap tidak ada yang bergerak. Semua seolah sudah tahu, ini bagian dari ritual yang harus dilalui. Buminah berteriak dalam hati. Ia tidak sanggup lagi, tapi entah kekuatan dari mana, tangannya tetap bergerak, menuangkan air terakhir dari baskom ke tubuh jenazah. Ketika air itu menyentuh seluruh tubuhnya, mulut jenazah itu terbuka lebar, sangat lebar. Tidak wajar seperti manusia. Dari dalam mulutnya terdengar jeritan panjang yang melengking. Suara yang bukan hanya terdengar oleh telinga, tapi menusuk langsung ke dalam dada, membuat napas sesak. Jeritan itu membuat kaca jendela bergetar. Lampu hampir padam, dan dupa jatuh berserakan ke lantai. Buminah menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Lelaki tinggi itu berteriak keras, "Wis, rampung na saiki, ojoka." Langan kendali, Buminah. Namun jenazah itu kini bergerak semakin liar. Jari-jarinya mencengkeram kain kafan. Dadanya naik turun, meskipun jelas ia sudah mati. Matanya terbuka lebar. Bola matanya bergerak cepat, menatap semua orang di ruangan itu satu persatu, lalu berhenti di wajah Buminah. Pandangan itu tajam, menusuk, penuh amarah sekaligus rasa sakit. Buminah menangis sejadi-jadinya. Ia merasa tubuhnya akan roboh kapan saja. Dengan suara terbata, ia membaca doa yang ia bisa. Meski lidahnya keluh, kata-kata doa itu terdengar kacau, bercampur isak tangis. Tapi ia tetap mencoba. Saat itu, jenazah itu tiba-tiba terangkat sedikit, seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam tubuhnya. Ruangan semakin dingin, suara tawa bercampur jeritan, dan angin berhembus kencang, meski semua pintu jendela tertutup rapat. Rambut Buminah terurai berantakan, wajahnya penuh keringat dan air mata. Orang-orang di ruangan mulai ketakutan. Beberapa berlari keluar, tapi lelaki tinggi itu membentak mereka. "Balik. Ojo metu, yen metu sai, kabeh ciloko." Buminah merasa seluruh tubuhnya lemas, hampir tidak bisa bernapas. Tapi di tengah ketakutannya, ia merasakan sesuatu. Seolah tangan dingin menyentuh bahunya. Bukan tangan manusia, tapi entitas lain. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya bisikan yang terdengar jelas di telinganya. "Iki dudu pungkasan, bakal ana maneh." Buminah menjerit keras, namun suaranya tertelan oleh hiruk-pikuk suara-suara gaib di dalam ruangan. Malam itu, ia benar-benar menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Mayat yang seharusnya kaku kini bergerak, berbicara, bahkan memohon. Dan ia, seorang pemandi jenazah, dipaksa untuk tetap melanjutkan seolah semua itu bagian dari pekerjaan. Dalam hati, ia tahu malam itu bukan sekadar memandikan mayat. Ia sedang membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Dan sekali pintu itu terbuka, ia sadar semua tidak akan pernah sama lagi. Begitu Buminah mencoba menggerakkan tangannya kembali, lampu gantung yang sejak tadi redup tiba-tiba padam.
Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Hanya sisa bara dupa di sudut ruangan yang memberikan cahaya samar. Merah kecil yang berasap tipis membuat suasana semakin mencekam. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Keheningan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena dari arah jenazah terdengar bisikan lirih, begitu jelas meski sangat pelan. "Tolong, jangan." Suara itu begitu nyata, begitu dekat, seolah keluar dari dalam tubuh jenazah itu sendiri. Buminah langsung kehilangan tenaga. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa ringan seperti melayang, dan kakinya goyah seakan-akan roboh kapan saja. Ia hampir pingsan, tapi sesuatu membuatnya semakin terperangkap. Ia merasa ada sentuhan dingin di bahunya, begitu nyata, seperti tangan yang memegang dengan kuat. Namun ia tahu, semua orang di ruangan itu jauh darinya. Tidak ada yang berdiri di dekatnya. Tangannya gemetar, nafasnya tersengal, dan hatinya menjerit dalam doa. "Ya Allah, opo iki peng en cobaan?" Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi lidahnya keluh. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih panjang. Aja dilakok. "Aku durung siap." Buminah merinding, tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri. Suara itu seperti jeritan batin dari seseorang yang masih hidup, bukan mayat. Orang-orang yang duduk di sekitar menunduk lebih dalam. Beberapa menutup telinga, beberapa lagi komat kamit membaca doa. Namun tidak ada seorang pun yang berani menghentikan ritual ini. Seolah mereka semua tahu, berhenti berarti bencana. Buminah menoleh pelan ke arah lelaki tinggi yang sejak tadi berdiri mengawasinya. Wajah lelaki itu nyaris tak terlihat jelas dalam kegelapan. Hanya siluet tubuhnya yang tegap dengan mata yang berkilat seperti bara. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya pada Buminah. Lalu dengan suara rendah berbisik tajam, "Rampungna, Buminah, ojo wedi. Yen kau menhug, lui Alexing bakal teka." Keringat dingin bercucuran dari kening Buminah. Ia tahu tidak ada jalan mundur, tapi rasa takut membuat tangannya hampir tak bisa bergerak. Saat ia mencoba mengguyurkan air ke tubuh jenazah itu lagi, tiba-tiba sesuatu aneh terjadi. Dari balik tubuh jenazah terdengar suara lain. Kali ini bukan suara rintihan, melainkan suara tawa lirih. Suara laki-laki dewasa, berat dan dalam, tapi bercampur dengan gema aneh seolah berasal dari tempat yang jauh. Tawa itu perlahan semakin keras, memenuhi ruangan, membuat dada Buminah sesak. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, padahal tidak ada cahaya yang cukup untuk menciptakan bayangan seperti itu. Sosok-sosok hitam itu menari, menunduk, lalu berdiri, seperti makhluk tanpa wajah. Buminah menutup mata rapat-rapat, tapi ketika ia membuka kembali, bayangan itu sudah lebih dekat, seolah menyentuh kakinya. Ia menjerit pelan, tapi lelaki tinggi itu langsung menatap tajam, memberi isyarat untuk diam. Buminah hampir tak sanggup lagi. Ia menggigil. Tubuhnya dingin seperti es, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ketika ia menyentuh tubuh jenazah lagi, tiba-tiba mata jenazah itu terbuka lebar. Bola matanya bergerak cepat ke kanan, ke kiri, lalu berhenti tepat menatap Buminah. Pandangan itu tajam, penuh rasa sakit bercampur amarah. Dan dari mulut yang setengah terbuka, keluar bisikan lirih, "Mbok." "Oh, how naras." Buminah menjerit tanpa suara. Tenggorokannya tercekat. Ia berusaha mundur, tapi lelaki tinggi itu menekan bahunya, memaksa ia tetap di tempat. "Terusna, nek ora, kabeh ciloko." Ketika ia hampir kehilangan kendali, tiba-tiba ruangan bergetar. Dupa yang tersisa padam, menyisakan asap pekat. Bau kemenyan bercampur amis darah membuat semua orang di ruangan itu mual. Dari atas kepala terdengar suara berat, seperti puluhan orang berbicara bersamaan, tapi tidak jelas apa yang dikatakan. Hanya bergema, bergaung, menembus telinga Buminah hingga ia hampir gila. Tubuh jenazah itu mulai bergerak lebih jelas. Dadanya naik turun seolah bernapas. Tangannya mencengkeram kain kafan. Bahkan kakinya menendang pelan seperti orang yang sedang memberontak. Buminah mundur beberapa langkah, tapi lelaki tinggi itu menyeretnya lagi ke depan. Matanya dingin, suaranya keras. "Iki wis dadi garis, Buminah, sampean kudu rampunga." Air mata Buminah menetes deras. Ia merasa dirinya bukan lagi pemandi jenazah, melainkan pion kecil dalam sebuah perjanjian hitam yang tak bisa ia pahami. Ia membaca doa dalam hati,
berusaha melawan ketakutan. Namun, setiap kali doa itu terucap, suara-suara aneh semakin keras di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Suara langkah kaki, padahal jelas semua orang masih duduk di tempat. Ia menoleh pelan dan hampir pingsan. Ada sosok hitam tinggi menjulang, tubuhnya kurus, wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya dua mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Sosok itu mendekat, begitu dekat, hingga Bu Minah bisa merasakan hawa dinginnya menembus kulitnya. Sosok itu kemudian berbisik lirih, "Iki dudu mengmayit, Bu Minah, iki tumbal sing ora gelem mati." Tubuh Bu Minah lemas. Ia ingin lari, tapi kakinya terkunci. Ia menjerit dalam hati, membaca doa sekuat tenaga. Sosok itu perlahan memudar, tapi mata merahnya tetap menempel dalam ingatan Bu Minah. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan tatapan itu. Jenazah di hadapannya kembali bergerak. Kali ini lebih keras. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal, dan dari dalamnya keluar suara jeritan panjang. Suara itu membuat kaca jendela pecah, membuat anak-anak kecil di luar rumah menangis keras. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jeritan itu tidak berhenti. Semakin lama semakin nyaring, hingga telinga Bu Minah berdarah. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi lelaki tinggi itu menarik tangannya dengan kasar. "Aja, ditutup, sampean kudu ngrungu iki kabeh." "Iki." Bu Minah menangis sejadi-jadinya. Ia sudah tidak kuat. Matanya berkunong-kunong, tubuhnya hampir jatuh, tapi ia masih dipaksa menyelesaikan ritual itu. Setiap gerakan tangannya kini terasa seperti hukuman, bukan ibadah. Ia tahu, malam itu ia bukan lagi memandikan mayat. Ia sedang membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih menusuk. "Aku ora mati, aku mung dadi tumbal." Bu Minah akhirnya berteriak keras. Suara tangisnya pecah, tapi teriakannya tenggelam oleh suara jeritan gaib yang menggema di seluruh ruangan. Gelap semakin pekat, udara semakin dingin, dan ia tahu, malam itu ia telah melihat pintu ke dunia lain terbuka, tepat di depan matanya. Dan ia sadar, tidak ada jalan kembali. Akhirnya, setelah tubuhnya gemetar, dan suaranya parau, karena terus membaca doa sambil berusaha menahan ketakutan, Bu Minah berhasil menyelesaikan prosesi memandikan jenazah itu. Air terakhir yang diguyurkan membasahi kain kafan, meresap perlahan ke tubuh pucat yang kini sudah terbungkus rapat. Semua orang yang hadir menghela napas panjang, seolah ada beban berat yang baru saja terangkat dari ruangan itu. Namun bagi Bu Minah, rasa lega itu hanya sekejap. Saat tangannya menarik kain untuk menutup wajah jenazah sepenuhnya, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh darahnya membeku. Dari permukaan kain kafan yang masih basah, muncul bayangan samar. Awalnya hanya seperti noda gelap, tapi semakin lama semakin jelas. Bentuk itu berubah menjadi wajah lain. Bukan wajah jenazah yang ia mandikan tadi. Wajah itu lebih tua, dengan sorot mata dalam yang menusuk hati. Kulitnya keriput, namun matanya memancarkan api, seolah hidup, seolah benar-benar menatap Bu Minah. Pandangan itu begitu kuat, menembus sampai ke dalam jiwa. Bu Minah mundur beberapa langkah. Tubuhnya hampir jatuh, jantungnya berdegup begitu keras, hingga terasa sakit di dada. Nafasnya tercekat, kakinya dingin. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Wajah itu tersenyum tipis, senyum yang penuh rahasia dan keangkeran, sebelum perlahan memudar kembali ke dalam kain. Saat itu, lelaki tua yang sejak awal memanggil Bu Minah mendekat. Wajahnya kusut, matanya cekung, seolah menyimpan beban yang sangat berat. Ia menunduk dalam, lalu berbisik di telinga Bu Minah dengan suara serak yang sulit dilupakan. "Matur nuwun, Bu Minah, kalau bukan jenazah ini yang dimandikan, mungkin kabeh wong kene wis dadi korban. Mangan perjanjian sing ora aiso dibatalak." Bu Minah menoleh dengan wajah bingung, matanya basah karena ketakutan. "Perjanjian opo, Pak? Jenazah iki sopo sejatine?" Lelaki tua itu hanya menatap tajam, lalu menunduk lagi. Tidak ada jawaban jelas, hanya isyarat seakan meminta Bu Minah diam. Orang-orang lain yang ada di ruangan itu juga menunduk dalam, seakan tidak ingin membicarakan hal itu lebih jauh. Namun, Bu Minah tahu,
Malam itu, ia sudah terlibat terlalu jauh. Ia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat orang biasa. Ia sudah mendengar jeritan, bisikan, bahkan sentuhan dari dunia yang seharusnya terpisah. Ia tahu rahasia itu akan menghantuinya sepanjang hidup. Jenazah yang sudah terbungkus. Kain kafan kemudian diangkat oleh beberapa orang. Aneh, meski sudah kaku, tubuh itu terasa begitu berat hingga 4 orang lelaki tampak kesulitan memanggulnya. Mereka berjalan pelan keluar dari ruangan yang pengap. Buminah memperhatikan dengan seksama. Dalam cahaya lampu minyak yang samar, ia sempat melihat kain kafan itu sedikit bergerak. Seperti ada sesuatu di dalam yang berusaha memberontak. Air mata Buminah menetes lagi. Dalam hati ia berdoa, semoga Allah melindungi dirinya dari segala mara bahaya yang tersembunyi di balik malam itu. Tapi ia tahu, doa-doa itu hanya penopang tipis bagi hatinya yang sudah retak. Karena bayangan wajah yang muncul tadi masih menempel jelas dalam pikirannya. Seakan terus menatap, seakan mengikutinya kemanapun ia pergi. Lelaki tinggi yang sejak awal memaksa Buminah kini menghampiri. Suaranya datar, dingin, tanpa emosi. Sampean wes ngerti, Buminah, ojo krito, nang endi-endi, iki kabeh hana. Sebab, yen metu saka, cangkeme sampean, luweh elek sing bakal tekad. Matanya menatap dalam, seperti pisau yang menusuk. Buminah hanya mengangguk pelan, lidahnya kelu, tubuhnya masih lemas. Ia hanya ingin segera pulang, keluar dari tempat itu, menjauh dari semua orang yang seperti menyimpan rahasia kelam. Ia berjalan dengan langkah gontai. Namun sebelum sampai di pintu, ia kembali mendengar suara lirih, samar tapi jelas berasal dari kain kafan yang sedang diusung. Aku durung mati. Oh hauduk. Buminah tersentak. Tubuhnya hampir terhuyung. Ia menutup mulut dengan tangan, takut teriakannya keluar. Tapi ia yakin betul, suara itu nyata. Mata Buminah berkaca-kaca, hatinya teriris. Ia ingin menghentikan mereka, ingin berteriak agar jenazah itu dibuka lagi. Tapi ketika ia menoleh, semua orang di ruangan itu menunduk lebih dalam, pura-pura tidak mendengar. Tangis dalam hati Buminah pecah. Ia tahu, apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Ia hanyalah orang kecil yang dipaksa ikut dalam permainan besar. Permainan yang melibatkan perjanjian gaib, tumbal, dan kekuatan yang tidak seharusnya disentuh manusia. Malam itu, jenazah akhirnya dibawa keluar dan menuju liang lahat yang sudah disiapkan. Proses pemakaman dilakukan cepat, tanpa doa panjang, tanpa tahlil seperti biasanya. Hanya tanah yang dilemparkan dengan tergesa, seolah mereka ingin segera menutup sesuatu yang tidak boleh dilihat dunia. Buminah berdiri jauh, tubuhnya bergetar hebat. Dalam kegelapan malam, ia melihat sekali lagi kain kafan itu bergerak sebelum tertimbun tanah. Ia menutup mata, menjerit dalam hati. Doa-doanya terputus, berganti isak. Setelah tanah menutup rapat liang lahat itu, lelaki tua tadi mendekat kembali. Dengan suara rendah ia berbisik, sampean ora bakal aiso lali. Iki dudu mayat biasa. Iki tumbal saka perjanjian sing luwih lawas tinimbang desa iki. Ora iso disebut. Sing penting, ojo pisan-pisan kreto. Nyawamu sing dadi gantin. Nenek langgar. Buminah tidak menjawab. Air matanya jatuh deras. Dadanya sesak. Ia hanya ingin pulang. Sepanjang jalan kembali ke rumah, ia terus merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan hitam di sudut jalan, suara langkah kaki yang selalu satu ketukan di belakangnya, dan bisikan lirih yang kadang terdengar di telinganya. Aku durung mati. Suara itu membayangi setiap langkah, membuat malam semakin panjang. Sampai di rumah, Buminah langsung masuk, menutup pintu rapat, lalu bersujud menangis. Ia berdoa tanpa henti, berusaha menenangkan hatinya yang hancur. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Matanya terjaga sampai pagi, tubuhnya gemetar. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Sejak malam itu, Buminah berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah lagi menerima panggilan tengah malam. Ia tidak peduli siapa yang datang, tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan. Ia tahu, tidak semua mayat benar-benar mati. Ada yang hanya dikorbankan. Ada yang hanya dipaksa masuk ke liang lahat demi menutup rahasia. Dan ia tahu, sekali seseorang terlibat, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Janji itu terus ia genggam sampai akhir hayatnya. Setiap kali ada yang mengetuk pintunya di malam buta,
Ia hanya berdiam diri di dalam rumah, menahan napas, berdoa agar yang mengetuk segera pergi. Karena ia sadar, bisa jadi itu bukan manusia. Dan sejak malam itu pula, Buminah tidak pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Dunia tidak hanya dihuni oleh yang hidup dan yang mati. Ada yang berada di antara keduanya, terjebak, menunggu, dan menatap dengan mata yang tak akan pernah ia lupakan. Wajah itu, pandangan itu, akan terus menghantuinya sampai akhir. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.